Drama di balik peninggalan mendiang Empok Alpa memang seolah tak henti menguras air mata dan emosi. Bagaimana tidak, di tengah duka yang belum sepenuhnya pulih, publik sempat dikejutkan dengan kabar menghilangnya Shirley, putri sulung sang komedian, tepat di saat urusan penetapan ahli waris sedang bergulir panas di meja hijau. Akibatnya kejadian ini pun menimbulkan spekulasi liar yang mulai bermunculan. Ada yang menyebut ada keretakan hebat di dalam keluarga yang membuat Shirley pergi dari rumah. Atau juga kabar yang menyebutkan bahwa ada pihak ketiga yang sengaja memprovokasi sang putri sulung untuk menjauh dari ayah sambungnya demi harta yang ditinggalkan. Menjawab hal tersebut kemarin, atau dalam sidang lanjutan penetapan ahli waris, tabir misteri keberadaan Shirley pun terungkap. Sang anak sulung akhirnya datang, tetapi dalam suasana yang terbilang canggung untuk seseorang ayah dan anak. Lantas, seperti apa kata Shirley terkait alasannya pergi dari rumah saat itu? Apakah waktu lebih dari seminggu itu seperti banyak kabar bermunculan bahwa dimanfaatkan Shirley untuk menenangkan diri? Dan lalu apakah pula kata Aji Darmaji sang ayah mengenai kepergian putrinya? Benarkah hal ini ada hubungannya dengan penetapan ahli warisnya yang sedang bergulir panas di meja hijau? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Atau Kamis 8 Januari 2026. Babak baru dalam perjuangan Aji pun terbilang cukup mendapatkan lampu hijau setelah Shirley, anak almarhumah Empok Alpa dari pernikahan sebelumnya yang sempat dikabarkan menghilang, akhirnya muncul ke publik. Ya, digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pagi kemarin. Meski keduanya terlihat dipertemukan, tapi lantas bisa menutupi aura canggung yang terlihat dari mereka. Shirley di momen tersebut bahkan tampak hanya berdiri di samping sang kuasa hukum, tanpa sedikit pun bertegur sapa dengan pria yang akrab disapa Idung tersebut. Dari pantauan kamera awak media, Idung pun tampak serupa. Meski dalam bincang-bincangnya, ia pun sempat menegaskan bahwa kepergian Shirley kemarin bukanlah karena konflik keluarga. Menurutnya, putri sulungnya itu memang sosok yang pemalu dan saat ini tengah fokus menempuh pendidikan di bangku kuliah. Nggak ada apa-apa sih, emang anaknya lagi ini aja kan, introvert anaknya, agak malu kayak gitu. Nggak masalah apa-apa sih, masih aman lah, masih ngerti kayak gitu kan, udah jelasin sama Yaki tentang hukumnya gitu. Memang fokus kuliah juga? Iya, fokus kuliah, anaknya fokus kuliah kan emang pesan almarhum gitu kakak. Boleh punya teman, cuman fokus tetap belajar gitu. Jadi masih nurut lah anaknya gitu. Kalau dibilang masih dengar kata orang tua. Gitu. Dan Aji masih di dalam momen yang sama juga sempat menceritakan momen hangat saat Shirley akhirnya kembali pulang ke pelukannya. Cerita Aji tidak ada ketegangan atau hal-hal yang mungkin difikirkan masyarakat terkait hal ini. Aji bahkan menyebut kembalinya Shirley ke rumah adalah sebuah bentuk kerinduan dan tanggung jawab sebagai anak tertua. Minggu yang lalu ya, sebelum tahun baru. Sebelum tahun baru udah balik, tahun baru juga sama kita kan. Bareng-bareng jalan-jalan tahun baru. Abis itu ada obrolan nggak Indip sebagai anak dan ayah gitu? Ada dong, ada nanya kenapa kak? Ada deh katanya gitu. Gitu aja, anaknya nggak banyak ngomong, anaknya tuh cuma nyengir, ngomong gitu aja. Mungkin itu orangnya pemalu, anak pemalu karena kalau ada orang langsung pemalu, itu kayak begitu. Pokoknya kayak ada ini aja, kalau di rumah malu kayak gitu. Orang pemalu, iya. Nggak ada hal apa-apa sih kayak gitu. Tapi udah pertama kali datang ke rumah itu langsung melakukan komunikasi secara langsung atau seperti apa? Langsung salim kayak gitu kan. Tanya gitu kenapa kak, cuma nyengir doang kayak gitu. Nggak ini nggak banyak ngomong anak itu, anaknya nggak banyak ngomong,
Yang jelas nggak ada apa-apa. Titik baliknya akhirnya kakak mau balik. Baliknya balik ke rumah. mungkin udah agak plong ya kan. Rasa hatinya udah tenang kayak gitu kan, kembali. Itu kan emang saya suruh kembali pulang ke rumah gitu ya kan. Habis adiknya juga kan nggak ada yang jaga nanti kalau susah ada yang sakit atau apa, ada uzur atau apa, kan ada dia kan bisa dijaga gitu. Kalau sekarang kan ngerti kayak gitu. Kalau saya kan nggak paham tuh, nggak ganti pampers atau apa, kurang paham. Aji Darmaji, suami almarhumah Mpok Alpa, kabar hilangnya Shirley dari rumah memang menimbulkan spekulasi liar yang mulai bermunculan di publik. Ada yang menyebut ada keretakan hebat di dalam keluarga yang membuat Shirley pergi dari rumah. Atau juga kabar yang menyebutkan bahwa ada pihak ketiga yang sengaja memprovokasi sang putri sulung untuk menjauh dari ayah sambungnya demi harta yang ditinggalkan. Tapi dengan tegas, Shirley yang hadir, didampingi kuasa hukumnya, akhirnya angkat bicara. Dan dengan nada tenang, ia mengklarifikasi bahwa alasan dirinya tidak pulang beberapa waktu lalu murni karena tumpukan tugas kuliah yang menyita waktu. Hal senada juga dipertegas oleh sang pengacara. Kak, tadi kata Abi udah pulang sampai 9 hari, katanya pergi kemana tuh Kak? Menangin diri apa gimana Kak? Ada tugas kuliah. Oh, ada tugas kuliah. Kuliah ya? Iya. Tapi hubungan sama Abi baik-baik aja kan Kak? Iya. Tapi kondisi Sherly sendiri waktu tidak ada kabar sehat kok? Sehat, alhamdulillah. Terkait agenda sidang hari ini, Aji sepertinya bisa bernapas lega karena permohonan penetapan ahli warisnya diterima oleh majelis hakim. Namun di tengah kebahagiaan itu, Aji juga membagikan kabar sedih mengenai kondisi kesehatan anak-anaknya yang saat ini sedang menurun. Aji menceritakan hampir seluruh buah hatinya, termasuk sang anak kembar, sedang menderita sakit. Ya disetujui karena kan lengkap. Ada saya, ada si Shirley kayak gitu. Kemarin kan ada saya nggak ada Shirley kayak gitu, jadi nggak bisa ini akhirnya juga tuh nggak bisa lanjut, akhirnya diundur kayak gitu. Kembar gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah kembar juga lagi kurang sehat. Kemarin udah sempat sakit, sembuh sekarang? Udah Agak enak, nemu gigi lagi. Udah bisa jalan ya Bang? Alhamdulillah udah bisa jalan setata dua tata, setindak dua tindak gitu, selangkah dua langkah kayak gitu. Alhamdulillah. Mungkin mau minterin juga. Jadi ini lagi pada panas di rumah. Petong ya panas, si kembar ya panas. Kalau petong enggak sariawan. Kalau si kembar nemu gigi. Jadi ini seminggu sekali nemu gigi. Saya hitungin anak seminggu sekali panas, saya lihat giginya nemu kayak gitu. Heboh lanjutan persidangan ahli waris dan kabar hilangnya Shirley yang akhirnya terjawab. Sebelumnya, kakak dari almarhumah Mpok Alpa juga sempat mengakui ada rasa kekesalan pada suami Mpok Alpa ini. Lantas, apakah hal yang membuat itu terjadi? Benarkah ini berkaitan dengan soal komunikasi yang dinilai tidak berjalan sesuai apa yang diharapkan? Oke, buat teman-teman semuanya, saksikan silet hari Senin sampai Jumat jam 10.30. hanya di RCTI. Mantap. Banong sebagai perwakilan keluarga secara terbuka sempat mengakui bahwa ia menyimpan rasa kesal terhadap sang adik ipar. Hal ini dipicu oleh minimnya komunikasi terkait langkah hukum yang diambil Aji di pengadilan. Sebenarnya kita semua baik-baik aja, cuma kurang komunikasi aja. Cuma salah paham lah. Cuma dari pihak Bang Aji sama aku Banong, cuma salah paham aja. Sebenarnya baik-baik aja ya. Baik-baik aja. Kalau kita sering komunikasi dengan berdua, pasti kita baik-baik, karena kita kurang komunikasi aja. Meski sempat terjadi miskomunikasi, Mpok Banong kini memilih untuk berbesar hati. Ia menyadari bahwa gugatan penetapan ahli waris adalah hak sepenuhnya Aji Darmaji sebagai suami dan kepala keluarga, dan ia juga mengungkapkan setelah mendapat penjelasan dari pengacara Aji
pihak keluarga pun mulai memahami prosedur hukum yang berjalan. Cuma urusan pengacara sama pengaji ya, kalau apa kan tidak tahu. Nanti tanya aja sama pengacaranya. Apa mau dikasih dia atau biar mana Pak Seli gitu, Pak Seli saksi apa gimana, bukan ngerti ya. Mungkin sementara ini diambil dulu mungkin ya, mungkin lihat kaselnya dulu, tenang dulu mungkin gitu. Intinya kalau ngomong di sini kaseli gitu. Di sini intinya kaseli. Kalau kaseli udah dimasukin ke ahli waris, udah tenang rumah. Nah, kalau minta warisan sama almarhum Pak, warisannya segitu seadanya segitu ya. Terus dari kemarin waktu almarhum masih ada, aku udah punya rumah, udah bisa naik mobil, iya kan? Rumah enggak. Harapan besar kini digantungkan keluarga. Mpok Banong mendoakan agar proses pembagian hak waris ini berjalan lancar tanpa hambatan. Demi masa depan anak-anak almarhumah, ia pun berharap kedepannya pintu komunikasi tetap terbuka lebar agar tidak ada lagi polemik di kemudian hari. Iya, kalau Mpok pengennya baik-baik aja ya, biar lancar gitu loh. Jangan hal-hal seperti ini ulang lagi. Dari awal kan kayak gini juga. Maksudnya Mpok biar lancar, jangan ada lagi ricuh gitu kayak gitu. Dan keluarga pun kita komunikasi pun juga lancar, biar baik-baik aja. Kalau harapan kok sidang nanti biar kelar, biar lancar, biar nggak ada keluh kesah antara keluarga dari Bang Haji, dari Pak Banong. Suasana sempat berlangsung haru ketika Aji Darmaji ditemui di Pengadilan Agama beberapa waktu lalu. Nampak terpukul dan bingung mendapati kursi Shirley di rumah kosong tanpa kabar. Lantas apa yang dilakukan Aji saat itu untuk menemukan Shirley? Dan lalu benarkah pula hal tersebut sebenarnya bukan yang pertama kali terjadi pada Shirley? Oke, buat teman-teman semuanya, saksikan silet hari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat jam 10.30. hanya di RCTI. Mantap. Mungkin masih segar dalam ingatan bagaimana momen kehadirannya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan hari itu mendadak menjadi suatu yang tak terduga. Kehadiran Shirley hari itu seharusnya juga berstatus sebagai pemohon. Namun kenyataannya Aji Darmaji tidak bisa menghadirkan Shirley putrinya karena ia tiba-tiba menghilang dari rumah tanpa kabar dan jejak. Aji Darmaji saat ditemui sebelumnya bahkan menyebut bahwa ia tidak mengetahui kabar dan alasan putrinya menghilang. Aji Darmaji juga mengaku bingung dengan putri sulungnya dan menyebut bahwa yang dilakukan putrinya ini belum pernah dilakukan. Lantas ia pun berharap bahwa tidak ada pihak manapun yang berusaha memprovokasi putri sulungnya. Nggak izin apa-apa. Tiba-tiba ini pergi gitu aja, handphonenya juga mati. Hal yang nggak biasa dilakuin kayak gini nih, saya juga bingung. Datang-datang tiba-tiba hilang kayak gitu. Belum ada kabar kali tempat saya. Iya, belum dikabarin kayak gitu kan. Ada keributan kah atau Nggak ada, selama ini nggak ada. Hubungan saya terjalin baik, semua amanah kok kayak gitu. Padahal malamnya nggak bisa tidur, nggak enak juga pikiran gitu. Ini kemana nih anak gitu? Ya berusaha untuk tetap nyari, kayak gitu kan namanya anak ya kita cari. Makanya ini lagi ditanya-tanya dulu kan sama teman-teman yang lain kan. Kalau keluarga mungkin nanti saya akan coba komunikasi ke keluarga Ciganjur kayak gitu. Nih anak kemana kan, marahnya kenapa, apa marah atau gimana kayak gitu kan, atau ada problem apa kita nggak tahu kayak gitu kan. Jelas sama saya baik-baik aja. Ini dikhawatirkan yang tadi kita bilang takutnya dari ya si polisi sendiri lah ya, pihak sana aja takutnya kan. Takutnya gitu kan, yang namanya usia masih 20 tahun. Ya ini takutnya nggak paham gitu, jadi ada informasi masuk A, B, C, D, dia simpulkan sendiri gitu. Padahal kan kita sudah kasih tahu bahwa Shirley ini biar bagaimanapun termasuk ahli waris dari almarhum, tidak bisa dipungkiri gitu. Takutnya ada informasi dari luar, silakan teman-teman publik simpulkan sendiri dari sana lah gitu kan, yang memprovokasi takutnya begitu kan. Buat saya mudah-mudahan si kakak cepat
kembali ke rumah. Kalau memang ada masalah bicara kayak gitu kan, kalau memang ada problem apa, entah apa atau sesuatu hubungan apa, diperbaiki kayak gitu kan. Kalau dibicarakan sesuatu itu baik-baik, kita juga kan akan ketemu titik kebaikan itu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih juga atas kesetiaan pemirsa, atas pencapaian jumlah subscriber yang kini menuju 4 juta subscriber channel Intens Investigasi.